Halo teman-teman, kita akan membahas untuk pencarian pada list box ya. Jadi kita buat di sini sebuah text box ya. Nah, yang mana text box ini kalau kita ketikkan pencarian, misalkan kita buat text box ini berdasarkan nama gitu ya, nama si karyawan, maka di list box ini akan menampilkan nama karyawan tersebut atau data-data karyawan tersebut. Memang banyak ya bertebaran tutorial tentang pencarian untuk list box ini ya. Misalkan saja ada yang menggunakan teknik ini datanya, kemudian dia buat sebuah sheet baru, ataupun di sebelahnya ini dia buat di sini rumus untuk melakukan pencarian pada kolom data karyawan ya. Jadi yang dicari itu nanti akan muncul misalkan di bagian sini ya. Setelah datanya itu muncul di sini, nah data ini yang dipanggil ke dalam list box ya. Jadi ya dua kali kerja lah ya. Cuma memang ada sih yang menggunakan mungkin trik lainnya. Nah, jadi itu yang paling banyak tutorial yang saya lihat ya. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan metode yang berbeda ya, yaitu menggunakan metode like. Jadi kita tidak ada melakukan manipulasi di Excel. Nah, kita langsung menggunakan coding di VBA-nya ini ya. Oke, langsung saja teman-teman double klik di text box yang baru dibuat ini, yaitu ini adalah text box 3. Double klik sehingga di sini memunculkan privat sub text box 3 ceng ya. Nah, apa langkah yang dilakukan di sini, yaitu menampilkan data di list box ya. Oke, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menampilkan data pada list box. Ada dua cara ya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti cara menampilkan list box, silahkan cek link di bagian deskripsi ya. Oke, jadi ini saya copy saja semuanya sampai sini. Saya Ctrl C, saya paste di bagian text box 3 cengnya ini. Oke, nah ya, ini menampilkan data yang menggunakan batas data, yaitu terserah kita mau sampai 5 atau berapapun ya. Tetapi di sini saya akan merubahnya, saya akan menghilangkan batas datanya. Oke, sini saya buang ya. Nah, cara membatasi datanya ada juga di bagian link deskripsi ya, yang ingin membatasi jumlah data pada list box. Oke, ini saya buang ya. Nah, saya mulai dari 5 itu adalah baris kelima ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia baris kelima ya, sehingga mulainya dari baris 5 ya. Oke, saya ganti colornya menjadi black biar ada perbedaan di sini. Oke, saya coba jalankan dulu. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini datanya di sini ya, ada cuma 5 karena ini memang adalah batasan data penampilannya ya, warnanya merah. Kalau saya ketik di sini, nah ya, ini sudah jadi hitam, artinya sudah berfungsi ini pencariannya ya. Cuma tinggal bagaimana caranya supaya kita mengetikkan nama, dia akan memunculkan nama yang kita maksud saja. Oke, ini dulu, yang penting sudah berfungsi itu ya. Nah, ini menampilkan seluruh datanya. Oke, sudah berfungsi. Nah, di sini akan kita rubah, yaitu kita akan menggunakan yang namanya like yang telah saya bahas ya, penggunaan fungsi dari like ya. Jadi di sini kita akan tambahkan jika ya. Nah, datanya itu diambil dari mana, yaitu berdasarkan nama. Oke. Nah, nama itu ada di
sheet 1 kolom ketiga. Nah, kita cek di sini A1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Benar di kolom ketiga. Jadi kita melakukan pencarian berdasarkan nama, artinya yang di bagian ini. Ini saya copy ya. Saya paste di sini. Oke. Kita gunakan fungsi like, kemudian text box 3. Nah, ya. Jika datanya ini atau namanya ini serupa dengan text box 3, maka tampilkan ya. Oke. Kemudian edit di sini. Nah, ini saya tap dulu biar tahu nih jaraknya. Oke. Ini dia ya. Ini adalah bagian untuk menampilkan data ya. Jadi jika datanya serupa dengan text box 3, maka tampilkan datanya. Kita coba. Namanya Bianshop. Nah, dia tidak ada gitu ya. Bianshop. Nah, ya. Ingat, like itu supaya dia bisa tampil, kita gunakan yang namanya bintang ya. Jadi kita tambahkan di sini bintang. Oke, seperti itu. Di sini juga kita tambahkan. Nah, ya. Kemudian kita ketikkan Bian. Nah, tuh nampil tuh 2 Bian. Kita spasi. Nah, di sini dia tidak tampil. Sebenarnya Bianshop kan ada ya, tapi di sini saya mengetikkan dengan huruf besar. Kalau saya ketikkan huruf kecil, dia muncul ya. Kita akan mengatasinya seperti yang sudah saya jelaskan pada video tentang like ya. Cara mengatasi huruf besar maupun huruf kecil yang diketik supaya tidak dianggap sensitive case ya. Kita gunakan L case, buka kurung, kemudian tutup kurung di ujung. Nah, di sini juga kita gunakan L case. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau kita ketikkan, nah mau huruf kecil, mau hurufnya besar campur seperti itu ya. Nah, nih jadi bisa muncul Bian saja. Shop. Nah, itu dia Bianstepik. Nah, ya. Kita buat Tio. Nah, itu muncul dia. Meitio. Oke. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan metode saya, silahkan. Mau menggunakan metode yang bertebaran berseleweran itu juga silahkan. Yang mana teman-teman suka ya. Yang jelas saya di sini hanya untuk berbagi ilmu ya.